Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Pada hari ini kita berbicara berkaitan dengan reaksi-reaksi dari asam lemak. Reaksi kimia dari asam lemak melibatkan gugus karboksil serta residu hidrokarbon dari molekul-molekul asam lemak, khususnya ikatan rangkap dan gugus metilena yang berdekatan. Reaksi rantai hidrokarbon secara umum terjadi pada asam lemak bebas dan esternya, terjadi pada pembentukan garam asam lemak atau proses pembentukan sabun, reaksi esterifikasi, dan pembentukan amida. Kita bahas satu-satu. Pertama, pembentukan garam. Meskipun asam lemak adalah asam yang relatif lemah, mereka siap membentuk garam dengan kation-kation logam atau basa organik. Paling mudah dengan kation logam alkali dan dengan amonia. Senyawa-senyawa ini kita sebut dengan sabun. Sabun-sabun dari logam alkali disebut dengan tensidis. Sabun natrium dari asam lemak tak jenuh dan asam lemak jenuh rantai menengah sangat larut dalam air. Hal ini sesuai dengan konsentrasi kritis Miskler yang tinggi pada molekul asam lemak. Tetapi sabun-sabun dari asam jenuh dengan rantai panjang besar dari karbon 14 larut lebih baik jika suhu dinaikkan. Hal ini berhubungan dengan konsentrasi kritis Miskler pada molekul yang sangat rendah. Secara teknologi oleokimia, hal ini digunakan secara khusus dalam pembentukan sabun natrium dalam netralisasi alkalin atau proses rafinasi pemurnian minyak nabati. Ketika asam lemak bebas larut dalam minyak, tetapi sabun yang dihasilkan juga larut dalam air. Reaksi ini terjadi pada antar muka air dan minyak dalam suatu emulsi. Garam natrium dari asam lemak penting untuk produksi dari sabun toilet, deterjen, dan agen pembersih. Sementara sabun kalium lebih bersifat basa dan memiliki efek deterjen yang lebih tinggi secara signifikan. Tetapi sekarang terbatas dalam produksinya. Sabun dari kation divalen dan sabun aluminium disebut sabun-sabun logam. Sabun memiliki karakter hidrofobik dan oleh karena itu sangat penting dalam aplikasi non-makanan di industri dan konstruksi. Sabun logam jarang ditemukan dalam makanan. Sabun kalsium dan magnesium umumnya timbul dari sabun alkalin dalam air keras. Tetapi mereka juga merupakan komponen alami makanan pada tingkat rendah. Konsentrasi di mana sabun terjadi secara alami tidak memiliki efek yang signifikan pada nilai sensoris dan gizi makanan atau sifat fungsionalnya. Namun, konsentrasi sabun yang lebih tinggi dapat menurunkan keasaman dan secara negatif mempengaruhi beberapa sifat fungsional makanan dan menyebabkan diare pada makhluk hidup. Sabun-sabun kalsium dapat digunakan sebagai sumber kalsium dalam makanan sapi perah. Sabun hanya membentuk larutan yang benar dalam air pada pengenceran tinggi. Larutan sabun terkonsentrasi setelah melebihi apa yang kita sebut dengan konsentrasi kritis Miskler pada molekul asam lemak, membentuk misel, yang merupakan penggumpalan banyak molekul di mana kelompok kutub diarahkan ke permukaan dan rantai hidrokarbon ke dalam interior misel. Larutan-larutan dari sabun alkali menghidrolisis dalam air dan dengan demikian menghasilkan larutan alkalin. Garam-garam dari kation divalen, terutama kalsium dan magnesium, praktis tidak larut dalam air. Dan dalam pelarut organik kesulitan dalam melarut. Garam-garam ini adalah campuran dari berbagai komposisi dan dengan perbedaan rasio dari kation-kation dan rasio dari kation-kation dan asil. Sabun-sabun dari asam lemak dan komponen asam lainnya seperti turunan asam fosfat juga dapat terjadi pada makanan. Yang kedua, kita bahas berkaitan dengan reaksi esterifikasi. Salah satu reaksi utama dari kelompok asam lemak karboksil adalah esterifikasi. Esterifikasi adalah reaksi ionik yang biasanya dikatalisis oleh asam, yang berlangsung serupa dengan esterifikasi asam karboksilat organik lainnya.
Esterifikasi asam lemak tinggi biasanya terjadi pada suhu tinggi, autokatalis, atau di bawah katalisis asam kuat. Pada umumnya, pada asam lemak dalam makanan, proses ini sering dikatalisis oleh lipase. Esterifikasi atau interesterifikasi dari asam lemak yang digunakan dalam contoh khusus dikatalisis oleh lipase mikroba. Ini dibahas lagi di bagian yang berhubungan dengan reaksi triasilglycerol karena hal tersebut benar-benar sangat penting dalam konversinya. Dalam teknologi pangan, esterifikasi biasanya digunakan dalam produksi emulsiator aminosi asil gliserol yang diperoleh melalui esterifikasi dari gliserol dengan asam lemak. Produk reaksi utama adalah mono dan diasil gliserol. Interesterifikasi gliserolisis lemak biasanya merupakan reaksi yang lebih baik. Demikian pula berbagai emulsiator lain yang digunakan sebagai aditif makanan diproduksi dari glikol, gliserol, asam-asam hidroksi, dan gula. Esterifikasi juga digunakan dalam pembuatan lemak diet tertentu, triacylglycerol dengan asam lemak rantai menengah, caprite dan caprate. Berbagai macam ester-ester yang bertindak sebagai analogi lilin wax, seperti 2-propil tetradekanat, diproduksi oleh industri farmasi dan kosmetik. Gugus karboksil dapat bereaksi juga dengan gugus hidroksil dari asam-asam hidroksil yang dihasilkan selama oksidasi lemak atau terjadi secara alami dalam bentuk lemak. Reaksi-reaksi ini yang sebenarnya terpolikondensasi menghasilkan produk yang kita sebut dengan estolides. Berikut yang ketiga, pembentukan amida. Pada penggunaan lemak non-pangan, amida asam lemak diproduksi secara sintetik dalam industri untuk digunakan sebagai bahan deterjen, pelumas, tinta, dan banyak produk lainnya. Garam amonium dari asam lemak secara bertahap didehidrasi menjadi amida dan nitril alifatik yang digunakan untuk produksi amina primer lemak yang kemudian digunakan sebagai reaktan untuk sintetis dari surfaktan, kationik, dan amfoter. Amida asam lemak juga terbentuk dari asam lemak selama perlakuan termal oleh reaksi dengan garam amonium, amina atau asam-asam amino. Demikianlah pembahasan singkat berkaitan dengan reaksi-reaksi dari asam lemak membentuk pembentukan garam, esterifikasi, dan membentuk amida dari reaksi asam lemak pada industri oleokimia. Terima kasih.